Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proposal bisnis digital, yaitu perusahaan dan klien. Perusahaan dan klien sendiri mempunyai tim, yaitu pemilik adalah Dwi Prasetyo Wibowo, saya sendiri. Keuangan ada Khairul Adian, marketing ada Putri Naulina, SDM ada Anggit Rafli Aprilusa, dan desainer ada Alisa Salsabila. Dan Klike adalah perusahaan berbentuk CV yang bergerak di industri pakaian jadi. Dangkel berasal dari bahasa Jerman yang berarti gelap. Hal ini berarti semua pakaian dari brand kami berwarna dominan gelap atau monokrom. Sedangkan Like yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti cahaya, kami menginterpretasikan cahaya sebagai harapan. Harapannya akan menuntun brand kami agar bisa sukses bersaing di dunia bisnis. Saya Alisa Salsabila akan melanjutkan presentasi dari Dwi Prasetyo Wibowo. Dan Klike. Usaha yang bergerak dalam bidang fashion ini adalah brand fashion lokal asal Indonesia yang menghadirkan produk-produk yang membuat orang yang bisa memakainya akan merasa nyaman, selalu update dengan tren fashion, dan bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Produk yang dihasilkan dan Klike berupa baju, jaket, hoodie yang terbuat dari bahan kain cotton combat, dan bahan tas lain. Dan Klike lebih dominan menjalankan bisnisnya melalui internet. Selain menggunakan laman website, dan Klike juga mempunyai aplikasi tersendiri yang mempunyai keunikan. Nah, pada aplikasi yang kami buat, yaitu dan Klike, kami menambahkan fitur AR atau Augmented Reality sebagai salah satu program yang kami buat, yaitu Light Up Your Design, yang merupakan program yang dikhususkan untuk para customer mendesain baju mereka sendiri. Kami memilih fitur AR 3D karena akan sangat lebih mudah bagi para konsumen untuk berkreasi dibandingkan dengan mendesain hanya digambar dalam bentuk 2D saja. Penggunaan teknologi AR pada aplikasi kami juga merupakan sebuah hadiah atau apresiasi atas kreativitas konsumen yang memberanikan diri untuk mencoba hal baru dengan menggunakan fitur layanan Light Up Your Design. Untuk konsumen yang mendesain jaket mereka sendiri, kami akan memberikan hadiah kecil berupa stiker AR dengan karakter mereka sendiri. Konsumen hanya perlu mengaktifkan kamera depan dan secara otomatis avatar 3D atau yang kami sebut dengan sebutan dan avatar akan terbuat oleh sistem. Saya Putri Naulina ingin melanjutkan presentasi dari Alisa Salsabila, yaitu keunggulan produk. Yang pertama, ada kualitas produk yang sangat terjamin. Yang kedua, harga produk bersaing. Yang ketiga, memiliki desain yang sangat unik. Keempat, desain produk yang bisa membuat sendiri oleh konsumen. Lalu yang kelima, memiliki teknologi yang mampu bersaing. Yang keenam, adanya fitur augmented reality. Lalu ada kegiatan pemasaran, yaitu personal selling. Kita menjual secara langsung kepada konsumen dan memberikan contoh atau sampel baju dan jaket. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, melakukan penjualan menggunakan sosial media dengan cara live streaming, di mana konsumen bisa melihat dan memesan secara langsung produk tersebut. Setelah itu mengadakan pameran. Pameran dari produk dan Klike dilakukan melalui situs resmi atau official website, di mana Klike akan melakukan live streaming. Yang kedua, pameran juga dilakukan secara offline atau langsung di berbagai tempat atau kota. Yang ketiga, melakukan online fashion show untuk produk terbarunya secara eksklusif. Lalu kita mengadakan advertising atau iklan.
Iklan dilakukan secara online menggunakan official website, marketplace, dan media sosial. Yang kedua, iklan dengan menggunakan blogger dan vlogger, serta endorsement untuk mempromosikan produk. Lalu, target pasar yang tujuh yaitu Dunklight menargetkan anak muda hingga orang dewasa dengan rentan usia sekitar 15 tahun sampai 30 tahun. Pria dan wanita yang selalu ingin tampil trendy dengan budget yang tidak terlalu mahal. Tren pengembangan pasar. Permintaan pasar untuk usaha ini sangat besar. Konsumen digital di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 165 juta konsumen. Lalu bertambah 21 juta dibandingkan dengan akhir 2020 yang hanya mencapai 144 juta tahun lalu. Jadi perkiraan jumlah permintaan per hari yaitu 10.000 produk. Maka per tahunnya adalah 3.600.000 produk. Lalu strategi pemasarannya yaitu mengembangkan produk. Kita selalu update dengan tren fashion. Lebih memperhatikan kualitas dan mutu. Dan luncurkan premium collection. Lalu pengembangan wilayah pemasaran. Dengan membuka cabang secara bertahap, lalu menggunakan internet yang dapat menjangkau berbagai wilayah. Lalu kegiatan promosi. Pada proses promosi, Dunklight akan memanfaatkan official website, marketplace, media sosial, pameran, serta festival sebagai sarana promosi. Lalu penggunaan blogger dan vlogger, serta endorsement untuk mempromosikan produk. Lalu pembuatan video tentang proses pembuatan produk, bagaimana produk saat digunakan, dan proses persiapan pengiriman. Setelah itu, pembuatan video tentang keunggulan fitur AR yang dimiliki oleh aplikasi Dunklight. Dan terakhir, memberikan diskon dan voucher. Perkenalkan, nama saya Anggit Rafli Aprilusa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Putri. Di sini saya menjelaskan tentang analisis SWOT. Pertama, ada strength atau kekuatan. Satu, produk. Produk meliputi dari harga jual, kualitas produk, dan desain produk. Harga pakaian Dunklight cukup murah, namun memiliki kualitas produk yang lebih unggul serta dengan desain yang sangat beragam dan disesuaikan dengan tren atau model yang ada sekarang. Kedua, distribusi dan pelayanan. Meliputi ketepatan waktu pengiriman dan segmentasi pasar. Kami akan mengirimkan barang paling lambat 1 hari setelah pesanan dilakukan. Ketiga, pelayanan pelanggan meliputi keramahan pelayanan dan ketepatan waktu penanganan. Kami memiliki admin yang dengan siap 24 jam melayani keluhan pelanggan. Keempat, organisasi dan SDM. Meliputi rekrutmen dan penempatan, tingkat keahlian khusus, dan tingkat pendidikan. SDM dan Dunklight adalah tenaga yang profesional dengan keahlian di bidangnya masing-masing, dan pengalaman kerja karyawan kami dapat diandalkan. Kelima, teknologi meliputi penggunaan teknologi modern, pemanfaatan media sosial, dan mengembangkan aplikasi. Dengan adanya tim IT atau programmer yang profesional, Dunklight mampu membuat aplikasi yang beda dari yang lain, karena kami menggunakan AR. Pada bagian kedua ada weakness atau kelemahan. Pertama, organisasi dan SDM. Meliputi wewenang dan delegasi. Pembagian wewenang dan delegasi masih belum terlaksana dengan baik. Kedua, ada sistem manajemen yang meliputi mengimplementasikan fungsi manajemen. Sistem manajemen yang lemah dan tidak terstruktur sehingga pengelolaan manajemen tidak maksimal. Bagian ketiga ada opportunities atau peluang. Pertama, peluang pasar meliputi permintaan pasar. Desain yang ditawarkan Dunklight sangat beragam dan mampu meminat orang-orang untuk membeli produk kami sehingga permintaan pasar meningkat. Kedua, kemajuan teknologi meliputi dari perkembangan teknologi produksi dan perkembangan teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, membuat usaha Dunklight dapat berkembang. Ketiga, tenaga kerja meliputi ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Tenaga kerja Dunklight merupakan lulusan terbaik dan mampu bekerja secara profesional. Pada bagian keempat ada threats atau ancaman. Pertama, persaingan meliputi produk impor. Belakangan ini daya beli masyarakat terhadap produk lokal mulai menurun. Masyarakat lebih cenderung memilih produk luar negeri dengan harga yang murah. Lalu analisis pesaing dari Dreambirds Artwear. Keunggulan pertamanya dari nama brand yang sudah lebih banyak dikenal,
Kedua, desain produk dilukis secara langsung oleh pemilik usaha. Ketiga, mengeluarkan desain yang terbatas atau limited edition. Ketiga, dari kelemahan. Pertama, desain yang terbatas. Kedua, tidak adanya situs resmi dari Dreambirds Artware. Ketiga, tidak adanya penggunaan AR. Terima kasih Anggit Rafli, saya Hairul Adian akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan. Analisis pesaing, produk dari Shine & Bright. Keunggulannya pendiri Shine & Bright adalah artis terkenal, produk Shine & Bright juga memiliki cerita masing-masing. Kelemahan jumlah produk yang terbatas, penjelasan dan gambaran akan produk kurang spesifik. Analisis pesaing. ISOS, keunggulan online shop sudah terkenal di seluruh dunia, dapat melakukan pengiriman ke penjuru dunia, bekerja sama dengan brand-brand terkenal seperti Nike, The North Face, dan sebagainya. Kelemahannya, biaya kirim yang sangat mahal, memiliki harga yang sangat tinggi untuk original produk mereka. Proses produksi. Proses produksi meliputi tahap pemilihan bahan, tahap pembuatan desain, pemilihan ukuran, tahap pemotongan, tahap penyablonan, tahap penjahitan, tahap finishing, dan riset packaging. Bahan baku kita memiliki 2 kain cotton combat dan bahan taslan. Untuk mesin tersendiri kita mempunyai mesin obras, mesin jahit, mesin lubang kancing. Berikut laporan laba rugi dan Clyde pada tahun 2021. Hasil penjualan pada 1 tahun terakhir kita mencapai di angka 15,3 miliar rupiah. Biaya produksi atau variabel meliputi bahan baku, bahan pembantu, upah buruh produksi, transportasi pengiriman produk yang bernilai sejumlah 2.349 juta rupiah. Fixed cost pada 1 tahun terakhir terbagi dari gaji pimpinan, gaji staf administrasi dan umum, biaya pemeliharaan, penyusutan, dengan total 564 juta rupiah. Biaya administrasi terbagi dari biaya pemasaran, alat tulis kantor, listrik, air, dan telepon dengan jumlah 108 juta rupiah. Total pengeluaran dalam 1 tahun terakhir adalah 3 miliar 21 juta rupiah dengan biaya pajak 1 miliar 530 juta rupiah dan laba bersih yang diterima dalam 1 tahun terakhir senilai 10 miliar 749 juta rupiah. Analisis resiko usaha. Modal yang selalu berubah-ubah pada waktu tertentu akibat kebijakan ekonomi pemerintah yang menyebabkan harga berubah. Perubahan selera konsumen, pelanggan yang tidak tetap mengingat pertumbuhan pendudukan yang bertambah setiap tahunnya, muncul usaha yang sama. Antisipasi dalam resiko usaha, kita harus mempersiapkan strategi apa yang akan dijalankan, pembelian stok bahan-bahan baku dan bahan penolong, memperluas saluran distribusi pemasaran, melakukan pemeliharaan secara berkala. Baik, saya akan kembalikan kepada CEO kita. Silakan Pak Tio. Baiklah, demikian presentasi perusahaan dan Clyde yang telah kami kelompok 3 sampaikan. Terima kasih.